Silakan Mbak Sakia, Pak Nikolas, Mbak Dea, Syafrul, Pak Mahyudin, Natasha, Aditya. Mungkin bisa diaktifin dulu kameranya bentar. Oke, siap. Terima kasih. Nah, saya ambil si pertemuan dulu. Baik, terima kasih sudah, ya silakan bisa di off cam kan kembali kalau ada kegiatan. Siap. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir ya di dalam sesi Tuweb 2. Sebenarnya Tuweb 2 itu adanya di sesi ketujuh. Jadi pada mata kuliah Capstone Project ini hanya ada dua tuweb sebenarnya minimalnya ya, ada dua tuweb, yaitu tuweb pertama kemarin di awal sesi, kemudian tuweb 7 sorry, tuweb 2 di sesi ketujuh seperti itu. Tapi nanti bisa saya konfirmasi dengan Kaprodi, katanya boleh lebih dari dua. Nah, jadi saya masukkan tuweb 2 ini di pertemuan ke-6 atau di sesi ke-6 sebelum kita nanti final masuk di tugas ketiga ya. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki tugas ketiga. Nah, kenapa Tuweb 2 ini saya masukkan? Jadi kemarin ada Mbak Natasha WA saya, apa namanya, apakah Tuweb ke 7 itu, sorry, Tuweb kedua ini 100% apa namanya, presentasi tugas akhirnya atau tugas akhir capstone projectnya. Saya bilang enggak. Jadi tugas Tuweb 2 ini khusus untuk mengevaluasi laporan ya. Laporan sama saya menyepakati dulu secara bersama kapan presentasi untuk tugas capstone projectnya, tugas akhir capstone project. Jadi Tuweb 2 ini saya munculkan setelah saya membaca dan mengevaluasi tugas kemajuan atau laporan kemajuan dari masing-masing kelompok. Jadi ada beberapa yang saya berikan catatan, mungkin bisa nanti dicek di e-learningnya. Kalau ada yang sudah cek, bisa menjadi guideline atau referensi untuk memperbaiki laporannya di tugas akhir nantinya ya, di tugas akhirnya, tugas ketiga. Nah, saya masih banyak temukan eh, apa namanya, beberapa catatan di dalam pembuatan laporan proposal. Mungkin pembuatan laporan proposal kemarin tidak terlalu tidak terlalu detail, tapi saya dapat apa poin-poinnya. Nah, eh, saya harapkan seharusnya di laporan kemajuan itu sudah jelas ya, sudah jelas apa yang harus dilakukan, khususnya di metodologi. Jadi metodologi penelitian itu sebagai guideline kita untuk mendapatkan hasil dan pembahasan sebenarnya. Ya. Nah, ini sebenarnya momentum juga bagi teman-teman yang sedang atau yang akan membuat tugas akhir ya, tugas akhir perkuliahan atau biasanya si skripsi.
ataupun nanti riset dan sebagainya. Nah, ini jadi momen pentingnya. Bagaimana penulisan yang baik, kemudian apa yang ingin disampaikan di dalam capstone projectnya ini, dan bagaimana cara mendapatkan ataupun tahapan awal sampai dengan tahapan akhir dari suatu project yang ingin dikerjakan, ya, sehingga hasilnya itu nantinya terarah. Nah, itu. Jadi masih banyak sekali. Khususnya ada yang dari sisi penulisan ya, citasi. Kemarin saya sempat tuliskan citasi, tolong diperbaiki agar penulisannya apa namanya selaras mulai dari bab satu sampai dengan nanti bab akhir seperti itu kalau menggunakan citasi. Nah, itu masih banyak saya temukan yang seperti itu. Nah, untuk citasi, saya mulai dari citasi dulu. Untuk citasi itu seharusnya sudah menggunakan tools. Saya nggak tahu di mata kuliah sebelumnya eh, sudah menggunakan atau sudah diajarin menggunakan tools citasi belum? Oh ya, maaf. Tunggu azan selesai dulu ya, sebab lagi azan di sini. Baik kok. Sambil saya siapkan perangkatnya dulu. Ini masih bilang itu. Iya boleh. Nah,
Oke, ya, ya. Saya izin izin share dulu. Ya, ya. Saya bikinin sini aja lah, biar enak. Hup. Baik. Nah, untuk penulisan di apa namanya di panduan kan sudah disediakan ya, sudah disediakan untuk laporan. Bentar, oh, sebentar. Nah, di penyusunan laporan akhir itu sama seperti yang kemarin, mulai dari proposal, ada latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, ya. Kemudian ada tinjauan pustaka, mengulas literatur relevan dengan proyek termasuk teori, model, dan studi sebelumnya yang mendukung pelaksanaan proyek. Studi sebelumnya ini maksudnya adalah hasil riset ya, hasil riset sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa kita dapatkan dari jurnal dan sebagainya. Termasuk teori sih sebenarnya bisa dari jurnal atau buku. Kemudian model-model ini adalah bisa berbicara pada metode. Nah, itu metodenya kita masukin di tinjauan pustaka. Ya, jadi di metodologi penelitian kita nggak pakai lagi metodenya. Yang kita pakai itu nanti adalah tahapannya seperti itu. Ya, formatnya sudah ada ya. Tinjauan pustaka, metodologi. Metodologi ini meliputi dari metode penelitian, kemudian proses analisis, proses perancangan, implementasi, kemudian pengujian dan evaluasi sistem. Ya, jadi ini sebenarnya sudah merujuk pada susunan suatu metode perancangan sistem. Nanti kita cek sama-sama ya, metode perancangan sistem itu ada apa aja. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu mengikuti guideline yang ada di metode. Ya. Kemudian menyajikan hasil dari implementasi pengujian solusinya apa. Kemudian membahas temuan-temuan penting, hasil analis atau analisis hasil, serta implikasi dari proyek yang dilakukan. Nah, implikasi proyek ini biasanya ceritanya adalah positif negatif, nah, yang bisa kita jadikan bahan simpulan nantinya. Nah, itu yang nanti masuk di pembahasan sebenarnya. Jadi hasilnya itu adalah eh, hasil dari penerapan ini, ya, hasil dari penerapan ini mulai dari proses analisis sampai dengan pengujian evaluasi. Kemudian pembahasannya itu adalah hasil temuan dari apa yang sudah kita lakukan di sesi pengujian dan evaluasi. Makanya saya bilang tadi, nanti hasilnya bisa plus minus dapatnya itu. Kemudian simpulan dan rekomendasi yang menyimpulkan hasil proyek secara keseluruhan, dan rekomendasi itu biasanya sih saran ya. Ya, biasanya simpulan dan saran. Ini simpulan dan rekomendasi sama aja sih, penyebutan bahasanya itu sama aja. Kemudian lampiran yang menyertakan dokumen pendukung seperti surat pernyataan, berita acara kelompok, ya, kode program, diagram, data pengujian, dan data lain-lain yang relevan dengan proyek. Nah, ini eh, seperti yang saya respon di chat message, apakah seluruh lampiran itu harus apa namanya, kegiatannya harus dilampirkan? Iya, saya bilang harus dilampirkan seperti itu.
Mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir tuh harus dilampirkan. Kemudian luarannya wajib ya. Luarannya wajib ada video, ada poster, ada PowerPoint presentasi. Nah, presentasinya nanti dengan saya langsung. Ya, jadi ini filenya sudah dikirimkan di dalam tugas 3. Nanti sesi presentasinya saya buka di sesi ketujuh itu nanti saya buat web lagi. Ya, nah nanti kita sepakati kapan mau dikerjakan webnya. Yang jelas untuk tugas ketiga ini kalau tidak salah tanggal 9 terakhir. Nah, ini tugas ketiga itu tanggal 9 Juni, jam 3 terakhir dikumpulkan. Ya, nah, nanti saya lihat cek tugas ketiganya apakah sudah kumpul semua atau belum. Jangan sampai lewat dari 9 Juni jam 3 sore. Ya, dong. Ini harus harus ditepati waktunya ya, harus ikuti waktunya. Nanti sudah kumpul semua baru nanti saya buka web. Nanti silakan pantauin terus ya dimonitor terus pertemuan ketujuh ya atau sesi ketujuh nanti webnya saya bikin di bagian bawah ya. Nah, eh hasil hasil pemeriksaan apa namanya pemeriksaan tugasnya kemarin ada yang saya coret-coret langsung, kemudian ada yang saya tulis di feedback ya. Ya, ada yang saya komenkan, ada yang saya lingkar-lingkari di apa namanya di tugasnya, di papernya, ada juga yang saya tuliskan di dalam feedback. Nah, itu. Nanti silakan cek saja. Saya nggak mau buka di sini, nggak enak jadinya kalau nanti bukanya di sini. Tapi intinya sama aja, ya. Inti feedbacknya itu sama. Yang pertama, nah, ya presentasi itu nanti ada di web 7. Ya, nanti ada di web 7 seperti yang tadi saya bilang. Nah, jadi ini sebenarnya bukan web presentasi. Nanti saya meluruskan dulu atau memperbaiki secara massal apa namanya laporan ya penulisan laporan biar terbiasa nanti pada saat kita melakukan penulisan proposal maupun penulisan laporan kemajuan dan laporan akhir. Sebenarnya kalau mau di eh, sebetul-betulan ya, sebetul-betulan kalau merujuk pada skema riset misalnya, skema riset, proposal itu seharusnya sudah sampai dengan tahapan metodologi sebenarnya proposal itu. Karena di tahapan apa namanya kita bisa melihat misalnya saya selaku dosen penguji proposal, saya akan melihat tahapan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa, ya, tahapan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa pada saat dia mengerjakan TA, ya, tugas akhirnya atau skripsinya. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari proposal itu, dari metode. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari urgensi kenapa dia melaksanakan penelitian dengan topik tersebut. Nah, itu. Contoh misalnya, saya melakukan pengujian terhadap apa namanya? Terhadap kerentanan suatu halaman web misalnya. Saya melakukan pengujian keamanan terhadap apa namanya? Suatu halaman web. Nah, topiknya itu apa namanya urgensinya dari mana? Eh, Berangkat dari misalnya studinya kisah nyata ya, kisah nyata. Kisah nyatanya dari sini misalnya, saya ngambilnya judulnya pengujian kerentanan keamanan, sorry, keamanan halaman website, halaman website, misalnya
apa website apa, misalnya website universitas, website portal atau website homepage ya, apapun itu. Nah, misalnya studi kasusnya saya ambil dari kampus saya sendiri. Misalnya studi kasusnya Universitas Nasional Jakarta misalnya. Nah, guideline-nya sebelum membuat project tuh biasanya ada guideline. Pertama tuh apa? Urgensinya kenapa? Satu, kejadian di face misalnya. Face, halaman web, 2 kali misalnya terjadinya udah 2 kali. Nah, dari sini kan ada urgensi kenapa kita melakukan project tersebut atau melakukan riset tersebut. Ya, ya, project seperti ini juga sama lah intinya. Nah, maka solusinya adalah dilakukan asesmen, ya asesmen, apa namanya, security assessment ya, asesmen. Nah itu, jadi dilakukan security assessment sebelum rilis. Nah itu sebelum rilis di apa namanya, publish, sebelum rilis atau sebelum publish. Nah itu publish. Nah ini lingkungannya di mana? Di lingkungan DevOps misalnya, development, di lingkungan development. Nah, jadi dilakukan security assessment sebelum rilis atau publish di lingkungan development atau pengembangan. Nah, itu ya solusinya kita harus melakukan assessment. Nah, yang kedua, assessment ini melalui apa nantinya? Toolsnya apa? Atau metodenya apa? Kayak gitu loh. Metodenya apa? Metode atau apa namanya, skala pengukuran, ya apa namanya, rujukan dari pengukuran atau asesmennya itu menggunakan apa? Nah, saya menggunakan OASP. Ini saya menggunakan standar OASP. Nah, itu. Jadi saya menggunakan standar OASP. Nah, toolsnya apa nanti kita pakai? Pakai toolsnya, misalnya menggunakan ZEP. Nah, itu menggunakan ZEP proxy. Nah, nanti pengujiannya seperti apa? Pengujiannya ada dua, ada dua. Pertama, satu aktif assessment, atau yang keduanya adalah native assessment. Ya, assessment. Nah, jadi menggunakan active assessment atau menggunakan native assessment. Jadi kalau aktif berarti kita harus melakukan pengujiannya sampai benar-benar sistem itu kolaps seperti itu, atau kita hanya mencari celahnya saja. Nah, itu mana yang apa namanya, yang jadi tingkat krusial nantinya. Ya, yang pertama ya pasti kita cari celahnya dulu. Jadi tahapannya nanti adalah cari celah, cari celah menggunakan native assessment, native, kemudian dapat dapat bloknya atau dapat fullnya, dapat full, maka dilakukan aktif. Nah, nah ini banyak ya celahnya, apa namanya, yang kita bisa dapatkan nantinya. Ya, bisa banyak kita dapatkan. Misalnya saya mau cari celah keamanan di sisi apa namanya, API-nya misalnya. Kemudian headernya, nah itu bisa kita dapatkan headernya enggak, atau dari sisi apa namanya, path-nya ya, atau path page ya.
Jadi alamat dari addressnya, nah itu dari bagian ke bagian seperti itu. Nah itu kita bisa bisa cari. Nah nanti batasannya mau sampai apa, mau sampai mana untuk penelitiannya atau pengujiannya nanti. Nah itu yang disebutkan di dalam apa namanya di dalam proposal, laporan sampai laporan akhir. Kalau kita berbicara di proposal, berarti kita harus tentukan sampai mana tahapannya, ya, sampai mana tahapannya. Nah, itu yang menjadi guideline di dalam kemajuan nantinya laporan kemajuan. Dari laporan kemajuan itu nanti baru masuk ke laporan akhir. Nah, itu ya tahapannya. Nah, di sini saya banyak dapat temukan kasusnya adalah perancangan sistem ya. Metodenya perancangan sistem. Yang akan banyak dipakai metode perancangan sistem tuh kan ada banyak ya. Kalau kita cari di jurnal ataupun contoh aja kita googling di Scholar ya, Google Scholar itu banyak metode perancangan. Ada yang menggunakan apa namanya RAD, kemudian ada juga kemudian ada waterfall model, ada kemudian yang menggunakan ADI. Kemudian ada juga yang bisa menggunakan spiral dan sebagainya sih. Banyak yang bisa kita dapetin dalam apa namanya dalam uh, perancangan sistemnya nanti. Nah, tinggal kita sebutkan di tahapan-tahapan itu kan pada umumnya sama. Ada tahapan analisis, kemudian ada tahapan desain, kemudian ada tahapan prototype. Ya, kalau ada tahapan prototype, kemudian ada tahapan pengujian. Nah, ini kan balik lagi. Tahapan analisis, desain, prototipe, pengujian. Nih. Ini kan sebenarnya siklusnya balik-balik itu aja, analisis, desain, prototipe, kemudian sesudah pengujian hasilnya apa dianalisis lagi, kemudian desainnya diperbarui, bagaimana bentuknya, kemudian dilakukan perbaikan dalam bentuk prototipe, dilakukan pengujian lagi. Sebenarnya sama aja, siklusnya balik-balik lagi. Nah, itu. Jadi nanti di sinilah panduan kita di analisis nanti kita ngapain ya. Nah, sebelum masuk sana, saya ada temuan di latar belakang ada yang cuman berapa baris ya, berapa paragraf? Dua atau ya dua rasanya ada dua paragraf. Nah, itu kalau bisa di dalam penulisan latar belakang tuh ini clue-nya latar belakang. Jangan langsung to the point. Jangan langsung to the point. Eh apa namanya? Dibikin manis-manis dulu lah kayak gitu lah. Basa-basi kalau saya bilang tuh di basa-basiin. Biasanya basa-basi itu biasanya merujuk pada pembahasan umum. Nih, sudah pembahasan umum, kemudian berdasarkan fakta atau apa ya? Yang viral-viral lah itu ya. Kondisi ya, kondisi. Berdasarkan kondisi saat ini. Nah, itu. Nah, yang nanti menjadi trigger kita kenapa kita ngangkat itu. Nah, sebentar, saya ya, konektor listrik. Oke. Ya, kondisi saat ini bisa diambil dari mana? Ini kondisi saat ini nih kita bisa ambil sumbernya dari berita, ya, dari berita, dari forum, kemudian dari jurnal bisa juga. Nah, itu dari hasil riset dan sebagainya. Sampai nanti kita munculin apa yang mau diteliti, apa yang mau diteliti. Nah, apa yang mau diteliti nanti, di sinilah nanti kita bisa berbicara banyak tentang apa yang akan diteliti. Misalnya kayak tadi saya kejadian di face 2 kali. Nah, itu bisa menjadi referensi bahwa yang menjadi titik kelemahan di face itu adalah celah keamanan di halaman web. Nah, itu.
halaman webnya seperti apa, nah, kelalaiannya bagaimana dan sebagainya. Nanti ini bisa dipoles dengan jurnal hasil riset. Jadi bisa dipoles dengan hasil riset. Misalnya halaman web tersebut, halaman web yang sering terjadi di Face itu biasanya halaman web yang tidak terstruktur dari sisi eh, apa namanya controlling, ya, controlling, kemudian ada view dan sebagainya, ya, atau lebih condong pada natif, apa namanya web natif misalnya seperti itu, maka harus dilakukan perubahan ke metode MVC dalam pengembangan webnya. Nah, metode web MVC dan apa web yang berbasis MVC tadi, seberapa besar tingkat keamanannya pada saat dilakukan penyerangan. Nah, nanti dapat lagi MVC, ini kan dipoles menggunakan pengembangan webnya, diubah menjadi MVC, model view and controller ya. Nah, model view and controller menggunakan apa nih framework MVC-nya? Nah, nanti baru masuk yang akan dilakukan pengujian apa tuh kan dilakukan pengujian apa saja. Nah, ini. Nah, ini bisa jadi latar belakang. Contohnya kalau misalnya ke halaman, sorry, ke apa namanya, LMS, Learning Management System ya. Nah, kenapa menggunakan LMS? Nah, itu ya berangkatnya dari mana? Ya, apa sih kemudahan yang bisa didapatkan dengan LMS? Nah, itu bisa menjadi trigger kita sehingga kita tuh benar loh menerapkan LMS untuk sekolah ini suatu pilihan yang tepat seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari LMS. Nah, itu. Baru nanti masuk tujuannya kenapa batasan ya rumusan masalah ya. Kalau tidak salah ada rumusan masalah. Eh, di pertemuan 6 itu kan dijelasin ada, nah, ruang lingkup. Ruang lingkup ini jangan sampai apa namanya, jangan sampai melebar ruang lingkupnya. Ini pernah saya sampaikan juga di proposal. Batasan kalian tuh sampai mana? Jangan sampai nanti melebar-lebar. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ruang lingkupnya cuma sampai dengan sistem presensi, ya kuncilah dari cuman sampai dengan sistem presensi dan sebagainya kayak gitu loh. Sama seperti yang kemarin pernah disampaikan di proposal, Pak, boleh membahas sesuatu hal yang sama tetapi permasalahannya berbeda. Ya, LMS boleh, tapi masalahnya harus berbeda seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian sisi penulisan ya sebelum saya masuk jadwal. Sisi penulisan. Penting gunanya tools citasi ya. Penting sekali menggunakan tools citasi. Usahakan menggunakan tools citasi dalam suatu penulisan ya. Biar apa namanya? Biar sama mulai dari awal sampai dengan akhir citasinya sama. Contoh misalnya, saya membahas masalah vulnerability misalnya. Ini contohnya vulnerability. Vulnerability adalah apa? Nah, kemudian saya masukin citasi. Nih. Nah, ini kan sama. Kemudian apa lagi? Sarin dulu. Dari sisi pengujian misalnya, ya, pengujian keamanan web itu apa? Terus ya, tinggal kita insert, sorry. Nah,
Tinggal kita insert aja citasi. Nanti pada saat di daftar pustaka, misalnya nih masuk daftar pustaka, kita nggak perlu lagi nulis ulang. Menyesuaikan gaya penulisan dan sebagainya, kita tinggal insert aja. Nah, tinggal insert bibliografi. Tinggal nanti tampil. Nah, seperti itu. Jadi langsung tampil saja. Jadi kita nggak perlu lagi nulisin model kayak gini. Nah, itu. Ya. Sumber referensi itu yang baik adalah 10 tahun ke belakang maksimal ya. Maksimal itu 10 tahun ke belakang. Idealnya sih bagusnya 5 tahun ke belakang biar update citasi atau teori dan sumber referensi yang kita gunakan. Nih, ini dari sisi citasi. Jadi ada yang nulis full name ya. Di citasi itu nggak ada penulisan full name ya. Tidak ada penulisan full name. Misalnya Guntoro Barofi nggak ada. Yang ditulis hanya nama belakang. Barofi tahunnya. Nah, tahunnya berapa? Misalnya saya nulis buku tahun 2024 misalnya 2024. Nah, ya sudah 2024 seperti itu. Nah, nanti tinggal nambah di sini. Kita sudah masukkan di Mendeley. Jadi jurnal-jurnal yang kalian punya, yang teman-teman punya itu nanti dimasukkan ke dalam sini, import, masukin, pilih apa namanya, jurnalnya apa, kemudian nanti masuk di sini. Nah, ini jangan langsung saklek ditelan mentah-mentah, nah, ini harus dicek lagi, misalnya judulnya udah benar atau belum, cek, dibuka jurnalnya. Nah, judulnya sesuai atau belum. Kemudian namanya, nama penulisnya sudah sesuai apa belum. Tahun terbitnya udah benar nih 2024. Kemudian isunya, isu itu adalah nomor kelima, ya, isu 5. Nama jurnalnya apa? Inovatif ya, Journal of Social Science Research. Nah, itu masukin di sini. Kalau belum ada, masukin. Kemudian volumenya, volume keempat, halamannya dimasukin. Kalau ada doi, masukin doinya. Ya, kalau ada doi, masukin halaman doinya. Kalau tidak ada, ya nggak masalah. Kemudian ISSN, nah, masukin namanya, nomor ISSN-nya. Sehingga pada saat ini dipanggil di apa namanya di Word-nya, begitu kita install Mendeley, nanti masukin aktifin plugin Mendeley-nya, kemudian kita panggil dari sini. Nanti tinggal narik aja datanya, tinggal narik, terus bibliografinya tinggal kita import. Nah, itu. Jadi apa yang digunakan nanti sesuai apa yang digunakan di sini, nih, nanti sesuai dengan apa yang ada di daftar pustaka. Nah, saya temukan ada yang tidak sesuai. Ya. Saya ada temukan tidak sesuai satu atau dua. Ada daftar pustakanya tapi tidak ditemukan citasinya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang sesuatu hal yang merujuk pada hasil riset atau sumber di dalam baik itu di dalam latar belakang atau tinjauan pustaka itu wajib mencantumkan citasi. Misalnya menyatakan anggrek itu adalah tanaman bla 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 seperti itu ya, tanaman langka dan sebagainya misalnya. Nah, sumbernya dari mana? Nah, itu masukin sumbernya. Jadi jangan sampai berstatement sendiri. Nah, itu. Jadi jangan sampai berstatement sendiri di dalam suatu penulisan, itu jangan sampai. Kemudian di penulisan citasi. Penulisan citasi misalnya kayak tadi anggrek adalah tanaman langka yang ditemukan hanya di hutan tropis. Nah, itu. Nah, itu jangan sampai di sumber citasi itu, pernyataan itu kita copy paste langsung secara mentah-mentah ke dalam teks laporan nantinya. Ini waktu nanti skripsi dan sebagainya lah, jangan sampai. Tapi usahakan itu diparafrasekan. Nah, itu. Jadi harus diparafrasekan. Jadi tanaman anggrek itu merupakan tanaman endemik hutan tropis yang langka saat ini dan susah ditemukan dan sebagainya dan pengembangbiakannya agak banyak mengalami kesulitan karena pada saat ditempatkan atau dibudidayakan di area lingkungan yang berbeda sering terserang penyakit. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi sering diparafrasekan.
Nah, sumbernya dari mana? Kita masukin sumbernya. Seperti ini nanti sumbernya. Bisa di depan, bisa di belakang. Ya, itu nanti di tinjauan pustaka sama latar belakang ya. Saya temukan di latar belakang ada yang tidak menggunakan itu, padahal itu adalah statement. Ya, nanti cek aja deh di laporan masing-masing di catatannya. Nah, kemudian tabel. Rasanya saya pernah tulis di punya siapa ya kemarin. Tabel itu baiknya di checklist. Nah, itu di checklist. Kalau bisa tabel itu nulisnya gini. Nah, nomor kegiatan. Nah, kegiatan nanti di sini bulan. Bulan, misalnya bulan ke berapa nih? Bulan ke satu misalnya, bulan ke satu, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau bisa nama bulannya ya masukin, bukan nama si bulan, bukan. Bulan keempat. Nah, contohnya ya. Ini saya kecilin dulu. Nah, contoh satu apa namanya penulisan proposal. Sorry, tar. Ini saya split dulu. Saya insert. eh nah, misalnya saya split cell. Split cellnya ada kita satu bulan ada empat minggu. Oke, masukin. Barunya usah. Nah, itu maksudnya. Jadi ini menyatakan minggu ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu. Ini sama nanti. Nah, jadi satu penulisan proposal. Minggu keberapa? Tinggal masukin simbol kan. Set, simbol, centang. Tinggal gini aja. Nah, misalnya proposal kita tulis 2 minggu. Nah, kemudian apa lagi? Metodologi. Metodologi minggu ketiga, keempat. Nah, itu. Kemudian apa? Perancangan sistem atau analisis. Analisis, analisis kebutuhan sistem. Nah, minggu ketiga, keempat. Nah, itu seperti itu. Jadi saya enak biasanya bacanya kayak gini. Oh, cuma 2 minggu, minggu ke tiga ke empat. Nah, itu bisa saya prediksi tanggal berapa seperti itu dari bulan yang dimulai ya, dari bulan yang dimulai. Nah, itu ini enaknya seperti ini. Jadi nggak perlu apa namanya dibikin minggu, minggu satu, minggu dua, minggu dua. Nah, itu bingung saya. Minggu. Enaknya menyajikannya seperti ini infografiknya. Nah, itu ya. Kemudian metodologi ya kita coba masuk ke metodologi analisis. Analisis. Nah, kalau di sini sudah harus didefinisikan kan. Nih, metode penelitiannya apa? Menjelaskan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Ya, metodenya apa? Nah, metode penelitian kan ada banyak, ada studi pustaka, kemudian ada survei, ya pengamatan langsung. Nah, pengamatan langsung tuh biasanya kan dapat hasil analisis kebutuhan pengguna. Nah, sehingga analisis kebutuhan pengguna itu turunnya nanti analisis kebutuhan sistem. Nah, nanti dari analisis kebutuhan sistem dan analisis kebutuhan pengguna itu nanti ketemunya adalah
bahasa desainnya, kemudian nanti ada pemetaan ya, ERD, DFD, nah itu. Nah, itu bisa kita jadikan apa namanya, jadikan guideline. Ya, metode penelitiannya apa? Kita kan melakukan pengembangan sistem. Metode metodologi dengan metode beda ya. Metodologi itu lebih condong pada cara kita melakukan penelitian ya. Itu sepengetahuan saya, sepemahaman saya. Kalau metode pengembangan sistem adalah tahapan kita untuk mengembangkan suatu perangkat lunaknya. Nah, eh, apa-apa saja yang kita dapat, apa-apa saja yang akan kita butuhkan di dalam suatu metode pengembangan sistem di tahapannya itu berdasarkan dari metodologi penelitian seperti yang tadi, pengamatan atau survei ya, pengamatan langsung. Pengamatan langsung apa nih misalnya? Misalnya tadi di sekolah ya, pengamatannya di sekolah. Di sekolah itu kesulitan yang dihadapi guru itu apa, dan yang dilakukan oleh murid bagaimana, seperti itu. Contoh, guru itu kesulitan untuk apa namanya, melakukan perekapan nilai ya, misalnya. Eh, Jujur kalau saya, kalau dikasih tugas tertulis, kalau saya dikasih tugas tertulis biasanya apa namanya, tercecer kayak gitu lah. Biasanya tercecer dan banyak numpuk di meja kerja itu, lembar jawaban dari mahasiswa. Makanya saya ubah tertulis tetapi dokumentasikan dalam bentuk digital. Nah, itu nanti apa namanya, dimasukkan ke dalam e-learning, nah itu, atau ke dalam apa namanya, Google Form. Biasanya saya masukkan seperti itu sehingga saya tinggal mengakses saja filenya. Nah, itu kan cara-cara yang apa namanya, yang modern ya. Nah, cara-cara itu yang akan diterapkan di suatu sekolahan, misalnya ya sekolahnya tarafnya sekolah menengah pertama. Nah, itu nanti dijadikan paperless. Nah, di dalam sekolah menengah pertama itu tidak ada penerapan itu, maka kita kembangkanlah LMS itu, di mana tugas-tugas itu dijadikan dalam bentuk digital walaupun penugasannya tertulis, sehingga memudahkan si guru untuk melakukan rekap tugas. Penilaiannya ada di situ. Dan itu nanti langsung masuk ke basis data dan bisa di-print dalam bentuk Excel misalnya, seperti itu. Sehingga langsung terekap nilainya. Nah, eh, kesulitannya adalah yang tadi, guru tidak bisa melakukan atau terkendala dalam melakukan rekap nilai, apalagi misalnya siswanya banyak, kelasnya banyak. Maka solusinya adalah LMS. Nah, apa yang dibutuhkan guru tadi di dalam LMS-nya kita petakan ya. Ada tugasnya, berarti ada nama tugas atau tabel tugas. Ya, tabel tugas tadi ada ID yang jelas. Nah, tabel tugas itu ada ID, kemudian nanti tugasnya tugas keberapa dan keberapa keberapa, seperti itu, lebih dari satu pasti tugasnya. Nah, selain tugas berarti ada nama gurunya, nama kelasnya, kemudian ada nama mahasiswa atau sorry, siswanya. Jadi ada user, guru ya, atau table user itu nanti kan ada guru, ada ADM, ada kepala sekolah, role-nya dan sebagainya, ada staff dan sebagainya. Kemudian ada tabel siswa. Tabel siswa itu kan ada apa namanya, ID, nomor induk siswanya. Kemudian nanti ada namanya dan sebagainya, ada entitas yang lain lah seperti itu. Kemudian ada tabel tugas. Nah, itu ya. Dari tabel tugas itu nanti kita kan bisa tarik semuanya tugasnya, nilainya berapa dan sebagainya. Nah, itu kan dari proses analisis kebutuhan dari suatu sistem sudah dipetakan dalam bentuk ERD. Nah, di proses analisis ini kita harusnya sudah mengurai ya, sebenarnya sudah harus mengurai bahwa yang akan dilakukan itu adalah memetakan kebutuhan apa, seperti itu.
dari si pengguna sistem nantinya. Nah, kemudian proses perancangan, ya proses perancangan itu menguraikan tahap-tahap perancangan yang dilakukan mulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan solusi. Nah, eh, kalau di dalam melihat dari sini, ya melihat dari sini, ini lebih pada wacana ya, lebih pada wacana atau narasi ya, lebih pada narasi. Tapi apakah boleh kita menerapkan desain di bahasa desain di dalam metodologi? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja. Karena itu yang akan menggambarkan saya selaku pembaca laporannya, ini nanti bentuknya bagaimana. Nah, itu. Bisa saja kita narasikan akan ada halaman login. Berarti yang akan disediakan itu adalah halaman login, kemudian ada halaman apa namanya tugas, kemudian ada halaman siswa, ya pada saat dia mau melakukan pengumpulan tugas, kemudian berarti ada dashboard guru, ada dashboard siswa ya, kalau bisa dilihat. Kemudian nanti bisa dilihat adalah tabel nilai dari tugas dan sebagainya. Nah, itu kan banyak tuh, ya. Tapi kita definisikan di dalam proses perancangannya. Nah, kalau saya sih lebih enaknya pakai desain ya. Kalau saya lebih enaknya pakai desain, tapi terserah mau seperti apa. Jadi misalnya bentuk desainnya nanti seperti ini loh. Bentuk desain login seperti ini. Dia sketsa ya, bentuknya itu adalah sketsa. Boleh menggunakan Figma juga boleh, menggunakan Canva juga boleh, atau tools yang lain juga boleh, silakan saja. Sehingga nanti pada saat diimplementasi, desainnya itu tidak melenceng dari guideline-nya. Jadi kalau halaman halaman login nanti bentuknya seperti ini. Pada saat implementasi beda-beda tipis ya udah jadi masalah sih menurut saya. Misalnya yang tadinya karena kan ini bentuknya sketsa, yang tadinya gambarnya apa namanya gambar-gambar solid, misalnya warnanya warna solid, tapi desain view-nya itu bisa bisa terbayang oh nanti halaman loginnya itu di center dari halaman dari layar ya center screen. Nah, seperti itu. Oh, bentuknya nanti visualnya seperti ini. Nah, itu bentuk dashboardnya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu di dalam proses perancangan. Jadi bisa kita eh, apa namanya visualisasikan ya. Kemudian nanti tahapan di dalam perancangan juga kita bisa menjelaskan menggunakan tools apa dalam penerapan ini. Ya, bisa menggunakan tools apa PHP 5, HTML sekian, ya misalnya atau PHP 7 menggunakan basis data MySQL ya atau NoSQL ya, no query SQL, bisa menggunakan JSON database-nya atau seperti apa, terserah. Kemudian toolsnya bebas lah mau pakai MySQL, mau pakai MariaDB, MongoDB, Firebase yang basisnya cloud ya boleh-boleh saja, silakan saja seperti itu. Ya, jadi sudah ada patternnya kita melakukan itu sudah dijelaskan di dalam suatu tahapan metodologi seperti itu. Kemudian nanti diimplementasikan ya langkah-langkah yang diambil untuk implementasi dari solusi yang dirancang tadi seperti apa. Misalnya diimplementasikan di cloud misalnya ya, dimasukkan di dalam halaman cloud misalnya, atau dilakukan di hosting, atau dilakukan nanti dilakukan diimplementasikan pada server dan sebagainya. Nah, itu tahapan implementasinya. Ya, apa yang akan kita lakukan? Misalnya tahapan implementasi baru bisa dilakukan setelah dilakukan serangkaian pengujian. Nah, itu yang akan diimplementasikan di halaman cloud. Nah, itu kan hanya berbicara pada berbicara pada kontekstualnya ya, bicara pada konteks kontekstual. Nah, nanti bentuknya seperti apa rancangan jaringannya atau bagaimana nanti bisa kalian masukkan di dalam sini juga. Ya, nanti di dalam apa namanya di dalam LMS ini tidak diimplementasikan di sekolah tetapi di cloud sehingga memudahkan guru mengakses
tugas yang dikumpulkan oleh siswa itu bisa diakses di mana saja di rumah atau di sekolah dan siswa bisa mengupdate tugasnya itu bisa di sekolah atau bisa juga di rumah. Misalnya itu jadi penugasan di rumah. Nah, pengujiannya bagaimana bentuk pengujiannya? Ya, pengujian ini di perancangan sistem atau ya di pengembangan sistem perangkat lunak itu ada black box, ada white box. Nah, rancangan pengujiannya sampai batas mana? Ya, harus dikunci. Itulah pentingnya tadi di ruang lingkup. Nah, itu kuncinya di ruang lingkup sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan itu bisa dituliskan di ruang lingkup, ditegaskan di ruang lingkup. Di penelitian ini atau proyek ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman web, nah itu dengan basis PHP, HTML, dan basis data MySQL. Nah, pengujiannya dilakukan menggunakan pengujian black box testing, ya, atau black box testing dan white box testing. Nah, itu dari sisi responsif modul ya, dari pengujian modul dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu dikunci di ruang lingkup. Sehingga pembaca atau penguji itu tidak bisa keluar dari itu. Seperti itu. Ini clue aja sih sebenarnya. Jadi hanya sampai batas itu. Nah, nanti pengujiannya apa saja yang dilakukan. Ya, apakah sampai dengan batas pengujian modul atau sampai batas pengujian feedback pengguna atau user satisfaction ya. Respon pengguna terhadap aplikasi yang kita kembangkan. Nah, itu sampai mana pengujiannya. Kemudian hasil evaluasinya apa? Dari serangkaian pengujian modul didapatkan bahwa modul bekerja dengan baik misalnya. Modul bekerja dengan baik, tetapi terjadi kendala pada saat, nah itu. Jadi pengujian itu tidak cuma sekali atau usernya hanya satu, tetapi dilakukan berkali-kali ya, dilakukan dua arah. Apakah hasilnya ada error dari serangkaian pengujian? Misalnya 10 kali pengujian, ternyata ada error dua kali. Nah, error dua kali inilah menjadi pertanyaan, kenapa bisa error modulnya nggak bisa terbaca? Nah, itu. Itulah yang nanti menjadi pembahasan, ya, menjadi hasil pembahasan. Jadi dilakukan pengujian, serangkaian pengujian, 10 kali pengujian modul, didapatkan dua kali terjadi error, gagal pembacaan halaman atau gagal pembacaan data. Nah, hal ini disebabkan apa? Ya, hal ini disebabkan oleh apa? Dan itu yang menjadi referensi perbaikan nantinya. Nah, munculnya direkomendasi. Ya, jadi tahapan ini menjadi tahapan membahas temuan penting, analisis hasil, serta implikasi dari proyek yang dilakukan. Implikasi proyek yang dilakukan berarti ada feedback dari pengguna, ya. Kalau saya membaca kalimat ini, jadi ada implikasi dari proyek yang dilakukan, berarti ada dampak dari pengguna. Itu dampaknya apa? Misalnya guru menjadi lebih mudah dalam apa namanya penggunaan LMS, dalam melakukan manajemen tugas siswa. Nah, itu penilaian tugas siswa dan sebagainya. Nah, itu didapatkan dari mana hasil pengujian pengguna, langsung feedback feedback pengguna. Adakah lampirannya? Ada. Seperti itu, ada lampirannya. Jadi didapatkan dari hasil survei atau wawancara ya, hasil wawancara ke penggunanya secara langsung. Itu. Ini yang menjadi apa namanya menjadi pengujiannya. Nah, itu dari hasil LMS yang dikembangkan, guru mendapatkan kemudahan dalam manajemen tugas, tetapi ada apa namanya kekurangan yang didapatkan oleh pengguna, misalnya view ya yang kurang menarik dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi nanti rekomendasi bahwa view-nya harus dikembangkan lebih maksimal atau kurang responsif. Nah, itu dari hasil pengujian agak kurang responsif. Nah, itu yang menjadi apa namanya temuannya nanti.
ya, menjadi temuan dari hasil pengujiannya. Nah, hasil temuan, kemudian baik itu hasil pengujian, hasil temuan, itu menjadi poin kesimpulan. Nah, poin kesimpulan. Jadi didapatkan bahwa LMS secara eh, apa namanya, secara keseluruhan sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Tetapi LMS ini hanya fokus pada penilaian saja dan harusnya dikembangkan sampai dengan presensi misalnya. Nah, itu dan sebagainya komponennya. Nah, kemudian dari hasil pengujian didapatkan 2 kali error dari 10 kali pengujian yang diakibatkan adalah gagalnya pembacaan modul. Hal ini disebabkan apa? Nah, itu dan sebagainya. Nah, kekurangan tadi menjadi referensi, rekomendasi untuk pengembangan sistem. Misalnya, mungkin penggunaan basis data tadi jangan menggunakan MySQL atau yang menggunakan basis data yang lain yang lebih ringan dalam proses pembacaan data atau yang responsif dari sisi pembacaan data. Bisa menggunakan apa dan sebagainya. Dari sisi pengembangan web, mungkin dibutuhkan tim yang lebih paham terhadap bahasa desain dalam dalam pengembangan desain user interface-nya atau desain UI-nya. Nah, itu sehingga bisa menarik pengguna untuk menggunakan aplikasi dan nyaman digunakan. Nah, itu mungkin menjadi saran dan rekomendasi, saran atau rekomendasi dari hasil riset atau proyeknya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kecemasan saya sih sebenarnya, menjadi kecemasan saya apakah proyek ini akan sampai dengan maksimal dalam sisi pengerjaannya nantinya. Karena waktunya ya tidak banyak seperti itu. Ya. Sesi pertemuan 1 sampai dengan 8 itu kalau tidak salah gap time-nya cuma 1 minggu seperti itu. Ya, berarti cuma 2 bulan. Apakah 2 bulan ini cukup dan sebagainya? Maka harus dibatasi dari proyeknya. Ya harus dibatasi. Kita sampai dengan batas mana untuk proyek ini dikembangkan. Ya, jangan sampai nanti terlalu lebar dan hasilnya tidak terkejar nantinya, tidak terkejar sampai dengan selesai. Ya, tidak terkejar sampai dengan selesai. Nah, itu. Jadi harus dibatasin di ruang lingkupnya harus jelas. Nah, kemudian originalitas ya, originalitas dari proyek itu perannya penting. Jangan sampai nanti bagus, bagus di proposal bagus, di laporan kemajuan bagus. Saya cek seluruhnya dari sisi jurnal ya. Dari sisi jurnal ternyata ada. Jadi berubah nilainya. Ya, proposal bagus, laporan kemajuan bagus, tahunya di laporan akhir, ini kok saya temukan ada yang sama ya. Nah, itu seperti copy paste dari bahan yang sudah ada. Nah, itu dari bahan yang sudah ada. Itu yang ada yang saya wanti-wanti juga nih. Ada yang saya wanti-wanti juga. Apakah ini benar-benar originalitas atau apa sepertinya. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai nanti berubah arah sistem penilaiannya. Itu. Luaran itu wajib. Video itu adalah demo ya. Videonya adalah demo dari projectnya. Demo dari projectnya. Kemudian poster ya. Poster itu eh, dari hasil potongan-potongan dari laporan akhir sebenarnya. Makanya apa namanya di proposal ini sebenarnya masuknya posternya adalah poster riset sebenarnya yang gampang di, digunakan tuh poster riset. Poster riset itu biasanya hanya menjelaskan latar belakang pun tidak dituliskan secara keseluruhan tapi diresum dari 1 halaman itu kalian resum menjadi 3 kalimat, 4 kalimat atau 1 paragraf.
yang berisi dari 4 baris misalnya. Nah, itu. Kenapa LMS itu sangat diperlukan? Nah, itu misalnya studi kasusnya dari SMP sekian-sekian tidak memiliki LMS dan sebagainya, kesulitan dalam sisi perekapan nilai dan sebagainya, maka dibutuhkan suatu LMS dengan basis web programming atau berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman web, ya PHP 7, dan basis datanya adalah apa seperti itu. Nah, kemudian eh, apa namanya analisis atau biasanya langsung masuk ke tujuan. Tujuan itu biasanya dirangkum dalam satu paragraf. Kemudian biasanya isinya adalah metodologi desain tahapannya apa saja. Ya, langsung munculin biasanya langsung munculin analisis kebutuhannya itu adalah ini PRD, DFD dan sebagainya. Kemudian desainnya bentuknya seperti ini. Kemudian apa namanya implementasinya. Implementasi itu bisa saja langsung dikasih gambar bentuk orang melakukan pengujian. Nah, itu melakukan pengujian aplikasi. Dari hasil pengujian itu nanti di apa namanya ditampilkan dalam bentuk infografik, 10 kali pengujian 2 kali error seperti itu misalnya. Nah, itu. Lalu nanti hasilnya apa? Pembahasan, kemudian ada simpulan. Jadi di dalam poster tuh space-nya sedikit, jadi disesuaikan saja. Kebanyakan kalau menggunakan poster tuh sedikit teks tetapi banyak gambar. Dan banyak gambar itu harus jelas mewakili apa, seperti itu. Nah, jadi di dalam timnya harus bagi kelompok ya, bagi kelompok, bagi tugas seperti itu. Bagi tugas ada yang sudah mempersiapkan atau mencicil poster, kemudian ada yang sudah mencicil potongan-potongan video dari proyeknya, ya. Bisa misalnya dimasukkan apa namanya apa ya? Film dokumenter ya kalau saya bilang tuh film dokumenter dari effortnya teman-teman mengerjakan itu sampai dengan hasil itu jadi ya pengujian eh, dirangkum kemudian dijadikan suatu video. Nah, itu bisa jadikan itu jadi durasinya kayaknya tidak disebutkan durasinya berapa, tapi nanti silakan cek di panduan ya mungkin ada durasinya. Saya tidak melihat temuan durasi waktunya sih sebenarnya. Ya, bisa saja dijadikan satu nanti potongan-potongan videonya, ya. Kemudian PowerPoint presentasi. Nah, PowerPoint presentasi ini kalau bisa poin-poinnya saja, jangan sampai seluruhnya di apa namanya dicantumkan ya. Dicantumkan tidak perlu semuanya karena eh, durasinya dikit ya. Presentasinya kalau tidak salah 15 menit atau seperti apa. Itu. Nanti setiap tim berarti kalau 15 menit kali 4 rasanya ada 4 kelompok. Nah, berarti ya di situlah nanti waktunya. Jadi 1 jam itu kita bagi empat kelompok. Tuh. Di satu pertemuan ya, satu pertemuan. Nanti ada yang masuk di dalam ruangan, ada yang nggak masuk ruangan. Nanti saya pilih seperti itu. Nanti saya panggil berdasarkan kelompoknya. Nah, itu seluruhnya digabungkan ke dalam satu file. Ya, digabungkan dalam satu file, kemudian dikirimkan di e-learning. Termasuk laporannya ya, termasuk laporannya juga. Itu. Jadi seluruhnya harus ada ya. Itu ya mungkin yang harus diperbaiki ya dari sisi apa namanya dari sisi laporan laporan apa namanya laporan akhir. Ini masih ada waktu di laporan akhir masih bisa kita perbaiki ya, masih bisa kita perjelas. Saya tidak mendapatkan ada yang detail, tapi mayor yang nggak terlalu detail. Nah, itu mayor yang tidak terlalu detail ya. Kemudian jangan jangan menggunakan ini ya. Nah, ini jangan menggunakan bullet. Ya, jangan menggunakan bullet dalam penulisan laporan.
yang menggunakan angka, ya, menggunakan angka dan alfabet. Itu kalau dari penulisan laporan resmi. Nanti kalau misalnya deskripsi juga sama, jangan menggunakan itu. Kalau bisa ganti itu dari sisi penulisan. Ya. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan. Saya buka sesi diskusi. Kan. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Sudah paham semua? Pak, aku mau izin tanya, Pak. Hmm, silakan. Eh, Hmm, ya, jadi gini, Pak. Kan itu di luaran itu ada PowerPoint ya, Pak. hmm. Nah, PowerPoint-nya itu kan untuk presentasi nanti. Di dalam PowerPoint-nya itu kita ngebahas tentang si project ini atau kayak model proposal kita gitu, tapi dijadiin PowerPoint. Ngebahas project sih sebenarnya. Jadi ngebahas Oh. project itu mulai dari awal, mulai mulai dari awal yang menceritakan kenapa project itu terlahir, kemudian tujuannya buat apa, batasan kalian mengerjakan project itu sampai mana saja, kemudian metodologinya apa. Jadi boleh masukin ruang lingkup, latar belakang, ruang lingkup, tujuan ya, kemudian jadwal, kemudian jadwal. Kemudian uh, pustakanya boleh masuki, tetapi tidak seluruh. Jadi harus apa namanya? Harus sudah ingat di luar kepala karena hanya poin-poinnya saja. Kemudian metodologinya apa yang dilakukan di dalam proyeknya, kemudian hasil hasil proyeknya bentuknya seperti apa, sampai dengan pembahasannya, simpulan dan saran. Sih sebenarnya eh, merangkum seluruh merangkum seluruh laporan akhir menjadi beberapa slide presentasi untuk dijadikan presentasi selama 15 menit. Itu selama 15 menit itu sudah kita tanya jawab nantinya. Gitu. Ya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Berarti di presentasinya itu kita nanti setelah presentasiin PowerPoint, kita nampilin hasil proyeknya gitu ya, Pak? Mm-mm. Mm-mm. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Izin Pak, Ya, silakan Mas Nicholas. saya tim kami kan dalam pekerjaan laporan sudah menggunakan Mendeley Pak. Mm-mm. Tapi di komentar yang publik itu ada tertulis sepertinya belum menggunakan Mendeley gitu Pak. Oh Saya ya. kurang ya. Formatnya mungkin ya, formatnya apa namanya, ada yang tidak sesuai formatnya. Jadi saya temukan itu ada perbedaan antara penulisan pertama dengan penulisan kedua. Nah, itu. Jadi makanya saya tulis sepertinya tidak menggunakan tools Mendeley. Jadi harus disesuaikan formatnya. Makanya tadi saya bilang jangan langsung saklek apa namanya, kita import sumber masuk ke Mendeley kemudian tampil terus langsung kita panggil tanpa kita cek dulu benar atau enggak. Nah, itu biasanya ada beberapa format dari jurnal misalnya yang kebaca di tools Mendeley itu tabrakan. Misal judul dengan nama sumber itu berada di kolom judul. Nah, itu nah. Sehingga pada saat dipanggil nama nama sumbernya tidak muncul. Ada juga yang judul dan nama sumbernya itu terpisah, tetapi
nama autornya, nama penulisnya, nama penulis dari jurnal tersebut itu tidak dipilah lagi dengan Mendeley. Mungkin format dari jurnalnya. Jadi harusnya di dalam penulisan referensi, citasi itu biasanya nama akhir dulu, baru nama pertama sampai nama berikutnya. Nah, ada yang dituliskan full name, ya, full name dari awal sampai dengan akhir. Misalnya saya temukan di jurnal yang saya jadikan referensi itu ada tiga penulis. Penulis satu, penulis dua benar tulisannya, tetapi penulis tiga ditulis namanya nggak dipisah, nggak dipilah lagi. Jadi misalnya Budi Cahyono misalnya, seharusnya kan Cahyono, koma Budi. Nah, ini ditulisnya Budi Cahyono. Nah, itu nanti harusnya diubah. Nah, itu nah. Nah, kalau misalnya yang tidak diubah itu di penulis pertama, maka dia akan tulisnya Budi Cahyono, ya, tidak ada pemilah. Ya, contohnya kayak gini. Ini tampil nih. Nah, loading. Oh, lagi loading ya. Nah, saya stop dulu. Your sharing is paused. Oke. Nah, nih. Ini kan harusnya Feby Septian, Muhammad Adi Afian, Jeffrey Sunopurwa Asri, Budi Cahyono. Nah, ini saya temukan ternyata menulis tiga, ya, penulis empatnya ini ditulisnya Budi Cahyono di dalam jurnal ini. Jadi kalau saya pakai tools Mendeley, nah ini yang tidak terpilah. Jadi tulisnya itu Budi Cahyono. Ini sebelumnya ya, sebelumnya ini sudah saya perbaiki sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini kalau dia tidak dipisah, ini yang masuk ini full name jadinya. Atau yang ini saya panggil Febri Septian. Ini Febri Septian misalnya saya sudah simpan, kemudian saya perbarui. Nih. Nah, nih. Jadi namanya Febri Septian. Padahal harusnya Septian, Febri. Jadi yang dipanggil hanya Septiannya saja. Di sini pun jadinya masalah Febri Septian. Harusnya Septian, Febri. Atau Septian F jadinya. Septian F. Nah, itu yang saya temukan kok ada perbedaan antara sumber satu dengan sumber dua. Ini banyak sih kejadian yang seperti itu. Ya, bukan di satu dua kali. Biasanya banyak saya temukan di laporan proposal teman-teman mahasiswa di kampus itu juga sama. Jadi saya tegaskan harus dilakukan pengecekan berulang dari hasil Mendeley. Yang ada yang dari jurnalnya, ada juga yang waktu kita ngambil citasi saja dalam bentuk bibtex ya, dalam bentuk bibtex, kemudian kita import ke dalam Mendeley, itu juga ada yang ngeror juga seperti itu. Jadi paling diperbaikin saja dari sisi ininya, citasinya. Karena kan kalau dia sudah diperbaiki, nanti di reload aja nanti sudah ngikutin format yang baru seperti itu. Itu nanti Ya, terima diperbaiki. kasih Pak. Mm-mm. Ini akan kami cek lagi. Bukan yang mayor sih menurut saya, minor aja itu sih mah. Minor sisi penulisan khilaf dari sisi perangkat lunak ya. Wajar-wajar aja. Mm-mm. Ada lagi? Silakan. Mohon izin Bapak, izin bertanya Pak. Iya, silakan.
Ini Pak, pertama yang mau saya tanyakan untuk video ya Pak. Video itu apakah harus keseluruhan atau hanya waktu kita melakukan testingnya aja? Kemudian eh, kan video itu harus diupload di tugas 3. Nah, menguploadnya itu dalam bentuk link atau video utuh Pak. Karena kalau kita mengacu di learning kan ada batasan untuk menguploadnya itu Pak. Iya. eh, Kalau di e-learning saya lupa ingat, tapi kalau di mata kuliah yang lain saya biasanya minta upload dalam bentuk link di apa namanya link YouTube ya. Tapi saya coba cek. Mungkin bisa cek juga sama-sama yang lain untuk apa namanya panduannya. Itu kalau misalkan kita nguploadnya nggak harus di link YouTube gimana? Misalkan Google Drive atau gimana gitu. Kalau di Google Drive biasanya pada saat kita upload terus kita share tuh ada dua kemungkinan diizinkan atau tidak minta izin. Nah, itu nah. Jadi kalau misalnya kita share ke yang tidak ada di kontak kita di kontak email, biasanya minta akses izin untuk bisa mengaksesnya. Contohnya kayak saya misalnya saya upload di Google Drive, saya share, open share seperti itu, tapi masih ada yang menggunakan akses permohonan izin untuk bisa akses video tersebut. Makanya saya biasanya upload ke dalam YouTube seperti itu. Jadi uploadnya di dalam YouTube, apa namanya, sehingga bisa diakses oleh banyak orang tanpa harus minta izin akses seperti itu. Lebih mudah aja kalau misalnya di link YouTube. Oke Pak, mungkin ke satu lagi Pak. Mm-mm. Tapi ini agak keluar dari konteks penjabaran malam ini sih Pak. Mm-mm. Terkendala yang jelas kita di kelompok kami. Kelompok kami ini kan anggotanya ada 5 orang Pak. Mm-mm. Nah, kemudian yang aktif itu yang bisa tersambung ke kita itu hanya 4 orang Pak. Nah, yang Mm-mm. satu ini sudah kami berusaha, sudah kami hubungi, bahkan kami japri juga, cuman tidak ada respon Pak. Mm-mm. Ya Nah, nggak itu apa-apa. solusinya gimana kira-kira Pak? Tuliskan saja namanya. Yang jelas nanti kan ada lampiran toh. Lampiran mahasiswa 1, 2, 3 dari sisi kehadiran kan. Makanya penting itu lampiran di dalam setiap kegiatan tugasnya. Kalau hadir katakan hadir, tidak hadir katakan tidak hadir. Maka nilainya nanti dia tidak berlaku untuk yang tidak hadir penilaiannya. Walaupun nilainya berkelompok ya. Walaupun nilainya berkelompok, tapi di gradebook yang saya punya, saya menghilangkan nilai kelompoknya untuk mahasiswa yang tidak hadir. Itu. Jadi tidak jadi masalah. Tuliskan saja namanya. Tak usah dihapus. Tak usah dihapus di dalam berita acara kegiatan. Cukup tuliskan dia tidak hadir atau tidak terlibat di dalam kegiatan tersebut, maka nilainya tidak berlaku untuk mahasiswa yang tidak hadir tadi. Itu nggak jadi masalah. Oke, terima kasih Pak. Mungkin cukup Mm-mm. itu dari saya Pak. Mm-mm. Ada lagi? Silakan. Sambil saya cek di bobotase ya, satu bobotasenya. Nanti saya sampaikan bobotasenya. Nah, ada satu video. Nah, ya saya share aja dulu untuk reminder kita sama-sama. Tampil ya. Nah, oke. Untuk tugas satu ini bobotase, makanya penting untuk ngikutin tugas satu sampai dengan tugas 3. Tugas satu itu 20%, persentasenya, tugas 2 30%,
tugas 3 itu 50%. Jadi total tuh ada 100% ya total tugasnya. Sorry, persentasenya ada 100%. Ya. Nilainya diambil seluruhnya dari nilai tugas. Jadi penting untuk ikutin nilai tugasnya. Ya, kemudian luarannya, jadi video, membuat sebuah video yang berisi penjelasan. Nah, ini sama yang seperti ditanyakan tadi, penjelasan tentang produk yang dikembangkan dengan cara kerja dan cara kerja produk tersebut. Durasinya 4 menit. Sorry, durasi video, iya, durasi video mulai dari 4 sampai dengan 7 menit, termasuk judul, ucapan terima kasih. Berarti dari awal sampai dengan dari akhir ya. Ya, jadi sampai dengan apa namanya, produk itu kenapa, ya, ceritanya kenapa produk itu lahir, ya. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan metode seperti apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Nah, itu masuk di dalam sini. Di dalam 4 sampai dengan 7 7 7 tujuan tujuan menit ya, kurang lebih. Nah, itu 7 menit. Pembuatan video bertujuan untuk melatih peserta dalam menyampaikan ide produk secara visual. Nah, itu yang merupakan bagian dari kemampuan berkomunikasi. Nah, video diupload di kanal YouTube. Nah, tuh. Jadi usahakan diupdate atau diupload di kanal YouTube-nya saja. Jadi biar ndak apa minta akses. Nah, saya waktu apa namanya ngakses video ini nggak perlu minta akses. Yang kedua bisa jadi apa ya, media publikasi atau portofolio rekan-rekan mahasiswa semua dalam mengerjakan proyek ASD yang seperti itu. Jadi punya kanal YouTube sendiri. Kemudian poster. Nah, posternya itu A4. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, A4 tuh kecil. A4 itu kecil, maka yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan komunikasi dalam bentuk visual. Nah, itu. Ya. Teksnya sedikit, tapi visualnya yang banyak. Nah, itu. Kemudian, ya, berarti isinya mulai dari awal juga sama seperti di video di sini disebutin seperti itu. Untuk menggambarkan produk yang dikembangkan dan menjelaskan cara kerja produk. Nah, itu cara kerjanya seperti apa. Ya, ini guideline-nya. Clue-nya ya, menggambarkan produk yang dikembangkan dan menjelaskan cara kerja produk tersebut. Nah, ini tujuannya melatih peserta dalam menyampaikan ide produk mereka secara visual kepada masyarakat umum, ya, pengembangan kemampuan komunikasi, kemudian poster harus dimengerti oleh semua orang. Sementara bagian lainnya harus cukup mendalam untuk menjelaskan aspek desain dan implementasi produknya. Itu, ini diupload di sesi 3, tugas 3 sesi 7. Kemudian PowerPoint, membuat presentasi PowerPoint pada sesi 7 yang mencakup penjelasan setiap tahap dari identifikasi masalah, ini spesifikasi, desain, implementasi hingga pengujian, dan rincian kontribusi masing-masing kelompok. Nah, ini ada berarti ya, ada lampiran yang harus disampaikan ya, lampiran yang harus disampaikan di dalam PowerPoint, kontribusi kelompok tadi masing-masing apa. Nah, saya kemarin lihat ada di satu laporan yang menjelaskan lumayan, bukan lumayan tapi sangat ya, sangat detail, yang ngerjain proposal siapa, yang mengerjakan desain siapa, yang mengerjakan basis data siapa. Nah, itu. Jadi kontribusi masing-masing itu yang disampaikan di dalam PowerPoint-nya ya. Dan slide-nya maksimal 12 slide. Nah, cukup kayaknya kalau misalnya harus disampaikan dari awal sampai akhir cukup seperti itu. Ya. Makanya jangan jangan banyak-banyak teksnya, tidak usah ditulis semuanya, cukup diingat, dihafal
atau disampaikan secara verbal ya. Kalau saya sih lebih disampaikan di secara verbal itu secara lisan saja apa tujuannya. Nah, itu tidak perlu kontekstual books ya atau pakai teks dijelasin. Kalau pakai teks jadinya membaca. Nah, PowerPoint itu hanya poin-poinnya saja. Durasinya 10 sampai dengan 15 menit dan semua anggota harus berbicara secara bergantian. Tinggal petakan saja. Slide 1 sampai dengan slide 4 siapa, slide 5 sampai dengan slide 7 siapa, slide 8 sampai dengan slide 10 siapa, 11 sampai dengan 12 siapa. Nah, itu dipetain. Jadi nggak perlu nanti untuk slide berikutnya disampaikan oleh siapa. Nah, langsung aja nyambung. Itu. Karena waktunya hanya 10 sampai 15 menit. Kemudian laporan akhir proyek adalah dokumen komprehensif yang merangkum seluruh proses dari hasil proyek yang dikerjakan, ya, berfungsi sebagai bukti tertulis dari kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi. Nah, berikut adalah komponen utama yang wajib ada dalam laporan akhir capstone project. Nah, ini yang tadi saya masukin, yang kita baca sama-sama di web. Nih. Lampirannya sama, menyertakan dokumen pendukung, surat pernyataan, berita acara kerja, kemudian kode program, nah ada kode programnya, kemudian diagram, nah diagram DFD, ERD, masuk semua di sini. Termasuk nanti misalnya ada client server, masuk di sini. Nih. Kemudian data pengujian, ya pengujian black box, white box testing, itu kalau bisa dipetakan, ya. Kemudian dan lain-lain yang relevan dengan project. Nah, ini bukti dokumentasi pengujian boleh masuk sini. Ya, bukti pengujian kepada Ibu Dewi misalnya sebagai guru apa namanya guru PPKN. Nah, itu boleh silakan saja. Kan ada yang berasal dari sekolah kan tinggal didemokan aja. Ya. Jadi code-nya ini nanti code-nya eh apa namanya ada bukti juga rasanya kalau selain kode program ada bukti programnya juga. Nah, bukti programnya itu nanti saya nggak tahu muat nggak ya kalau diupload di e-learning. Nah, itu kalau nggak muat nanti silakan dikasih linknya masuk ke situ. Ya. Tapi kalau web kayaknya cukup-cukup aja karena nggak terlalu besar. Laporan akhir capstone project disusun dengan jelas, terstruktur, dan didukung oleh data serta referensi yang relevan. Nah, dokumen tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis mahasiswa, tetapi juga kemampuan mereka menulis laporan ilmiah yang baik. Nah, ini kan udah belajar nih. Berarti laporan ilmiah, laporan riset. Nah, itu ya. Project ini adalah bagian dari riset sebenarnya. Sebenarnya dilatih untuk mengerjakan uh, riset tugas akhir. Penyusunan laporan bertujuan untuk melatih mereka dalam menyusun dokumentasi proyek yang dapat digunakan sebagai portofolio profesional di masa depan. Jadi kalau bisa berlatih dari saat ini. Ya, kalau kami nyebutnya dokumentasi perangkat lunak, nah, itu dokumen atau manual book biasanya. Jadi ada laporan proyek, kemudian ada dokumen manual book cara guna perangkat lunak. Nah, ini hanya cover dan lain-lain nanti bisa diakses lah. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi ada 8 sampai dengan 12 slide, kemudian 10 sampai dengan 15 menit sesi apa namanya presentasi, kemudian nanti ada video 4 sampai dengan 7 menit. Nah, itu sampaikan. Kalau bisa eh videonya digabung. Nah, siapa yang sudah bisa membuat video, bikin video seperti itu, record, nanti ada yang editing. Nah, itu nanti masukin di dalam laporan kegiatan dimasukin. Nah, misalnya si Natasha, Natasha membuat video. Nah, itu videonya mulai dari apa sampai dengan apa misalnya.
Nah, misalnya videonya bab satu, nah sudah masukin video bab satu, berarti dia down di bab satu. Nah itu nanti ada lagi seluruhnya terlibat ya, terlibat di dalam pembuatan video juga. Jadi tidak ada yang hanya berperan satu orang saja yang bikin video, tapi seluruhnya harus terlibat. Videonya usahakan wajib tampak orangnya ya. Nah, wajib tampak orangnya dan apa yang disampaikan dari proyeknya. Yang interaktif lah, kan di Canva banyak tuh slide-slide yang bisa digunakan untuk membuat video. Nah, itu. Nanti ada yang tugasnya nge-wrapping ya atau mengkolektif video tadi sehingga menjadi video yang utuh dan waktunya 4 sampai dengan 7 menit. Dari opening sampai dengan closing ya. Intro banyak di Canva atau di OBS. Nah, itu. Di Camtasia juga banyak tools-toolsnya bisa kalian gunakan untuk membuat apa namanya video. Nah, tentunya itu untuk luarannya ya, tidak terlalu banyak kayaknya. Ada yang bisa bikin poster dan sebagainya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin Bapak, Ya, tanya lagi Pak. ya. Berarti kan untuk video itu Pak, intinya video itu mempresentasikan apa yang menjadi dari awal dari project ini ya Pak. Mm-mm. Dan misalkan nanti mulai dari bab 1 sampai di bab terakhir itu dibikin video. Mm-mm. Saya ada sih beberapa kali nengok di YouTube Pak, uploadan dari yang mungkin mahasiswa yang lalu. Mm-mm. Jadi mereka itu membuatnya model kita bikin kayak gini nih Pak. Nah, jadi kita presentasi di Zoom itu secara bergantian, kemudian diupload di YouTube Ya, gitu Pak. boleh. Ya, boleh seperti itu. Silakan, nggak jadi masalah. Bebas sih, kalau Jadi kan kalau videonya sih seperti itu seperti mungkin itu boleh. Ah, jadi kan tidak perlu repot mm-mm. harus editing terlalu Editing banyak Pak. ya. Jadi satu kali kita take video langsung jadi gitu loh Pak. Mm-mm. Bisa bisa juga nanti kena edit loh. Kemudian untuk Bisa kena edit bisa gimana Pak? bisa juga nanti kena kena edit. Misalnya ada yang terjedah misalnya, ada yang terjedah pindah satu sesi ke sesi yang lain. Pindah dari satu sesi ke sesi yang lain. Nah, itu kan biasanya kan waktunya agak melorot dari 4 sampai dengan 7 menit itu pasti masuk dapur editing itu pasti. Nanti tinggal dipotong-potong aja yang Iya, kosong-kosong itu ya kan Pak. dipotong. Kalau editing sih mungkin mungkin masih tetap sih Pak kalau editing. Iya. Cuman kan setidaknya lebih menghemat. Ya, tidak menghemat waktu karena kita ketemunya langsung di Zoom seperti itu. Iya. Mm-mm. Kemudian untuk poster, berarti poster itu intinya di poster itu kita menceritakan kenapa sih proyek ini harus dibuat, kemudian tujuannya apa, kesimpulan akhirnya apa, terus Mm-mm. misalkan harus ada gambar pengujiannya seperti itu ya Pak berarti. Mm-mm. Iya. Ya oke Ada. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya ada contoh poster sebentar. Saya coba. Ini kalau dari riset ya. Sorry, fantasi ya.
Nah, contohnya ini kan apa namanya hasil kegiatan kita di LPKA, nah, Lembaga Pemasyarakatan Anak. Kolaborasi antara Universitas Malahayati, Politeknik Negeri Sriwijaya sama kampus ya Universitas Internasional Jakarta. Nah, ini kan kita ini apa namanya terpaksa harus dibikin teksnya tuh seperti ini. Ini harusnya tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Teksnya terpaksa harus dimasukin dan size-nya juga harus terpaksa dibesarkan. Ini kan mayoritas isinya gambar sama eh, apa namanya apa yang kita lakukan mulai dari latar belakang. Ini kan ada mitra. Nah, mitra tadi siapa saja yang kalian gunakan? Ya, teman-teman gunakan mitranya siapa? Misalnya SMA negeri mana seperti itu masukin. Ada nama anggota, foto anggota ya, nama lagi lagi kumpul seperti itu siapa aja apa namanya eh, anggota peneliti atau anggota tim proyeknya. Kemudian ada mitranya menceritakan latar belakang, ya kan, permasalahannya tuh apa. Bisa saja latar belakang dan permasalahan kita gabung jadi satu. Nah, itu. Kemudian solusi. Solusi itu kan sudah masuk dalam tujuan. Ya, solusi itu sudah masuk dalam tujuan. Itu tujuannya apa? Ya. Kemudian tahapan pelaksanaan ini sudah masuk ke dalam metode. Tahapan kita itu ngapain aja. Ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan. Nah, itu kegiatan yang dilakukan mulai tahapan apa saja di dalam pelaksanaan risetnya. Nah, di dalam tahapan pelaksanaan pasti ada FGD ya. FGD itu forum group discussion yang kita lakukan ya. Kemudian ada kegiatan yang kita lakukan tuh apa aja mulai dari tahapan desain dan sebagainya. Itu. Nah, tahapan desain nih apakah harus dimasukin gambar-gambarnya? Masukin aja gambarnya model kolase kayak gini. Nah, sudah. Kayak kolase kan. Mulai dari misalnya desain apa namanya DFD nah, atau flowchartnya, flowchart pengerjaan perangkat lunaknya. Nah itu masukin truk 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 truk. Nanti ada desainnya seperti apa, desain login bla 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 sampai dengan akhir. Seperti itu. Sampai dengan nanti ada apa namanya pengujian. Nah itu ada gambar pengujian dan luaran seperti itu. Nah, dibikin menarik aja posternya, dibikin menarik. Luarannya apa saja sudah ada luaran dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk poster, laporan akhir. Nah, itu masuk di sini. Simpulannya apa? Nah, itu simpulannya dari kegiatan tadi apa? Nah, itu. Nah, seperti ini aja poster ke riset yang saya lakukan kemarin. Template-nya dari mana? Ambil aja dari Canva banyak. Kamu manfaatin aja toolsnya. Seperti ini kan berarti kita bisa gunakan. Free juga cari yang free. Udah itu aja. Posternya infografis, menarik, enak untuk dibaca. Tuh. Toh seperti ini. Nah, ini juga sama poster juga. Di kita udah terbitin ada policy brief, ada presentasi, kemudian sama kementerian, itu kan. Dan luaran lainnya, jurnal, haki, jurnal di media cetak, ya, media digital. Udah sampai situ. Berarti yang sudah kita publish tahapannya itu apa saja kan ada di situ. Itu. Dibikin semenarik mungkin lah proposalnya. Pak, tidak ada foto bersama, kirim aja foto siapa yang bisa ngedit foto, jadiin satu. Nah itu. Atau fotonya nggak usah diedit satu-satu, jadi bikin bubble-bubble ya. Timnya itu ini. Udah itu, jadiin satu. Ya, editing lah, siapa yang bisa mengedit poster seperti itu ya. Sudah mulai mulai ngguyurin. Nah, saat ini ada yang lagi sibuk ngembangin perangkat lunaknya. Ada yang melakukan sudah mulai starting bikin proposal. Nah, itu ada yang sudah mulai
mengedit video sambil berjalan ya, sambil jalan satu-satu, saling saling support lah dalam kelompoknya. Jangan saling nunggu. Karena tugas itu paling lambat sampai dengan tanggal 9 jam 3 sore itu harus landing di e-learning. Jadi masih ada waktu kita sampai dengan tanggal 9. Makanya saya kejar di awal ini. Ini harusnya melorot. Ini sudah sebenarnya sudah melorot ini sebenarnya. Kita sudah masuk di pertemuan 7, saya baru lakukan web. Karena hasil dari evaluasi laporan kemarin kayaknya apa namanya tidak maksimal dalam dalam pembuatan laporannya. Makanya saya inisiatif aja mengadakan web ini. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau tanya? Masih ada 6 menit lagi kita sampai dengan jam 9. Oke, izin Pak, berarti untuk poster itu intinya di dalam poster itu harus ada sejenis dokumentasi-dokumentasi gitu ya Pak? Iya, ada dokumentasinya. Kayak misalkan kebetulan kan saya satu kelompok sama Kak Natasha nih, mungkin Mm-mm. Kak Natasha lagi coding nih, dia Mm. ngambil gambarnya dia, kemudian nanti Mm-mm. waktu saya bikin desain, ambil saya yang bikin desain gitu, mungkin kayak gitu aja ya Pak? Ya, bisa. Ya, ada yang sudah berjalan di pos masing-masing. Nah, itu tinggal minta info update-nya aja. Kak, udah sampai mana nih? Boleh dak share videonya? Saya lagi bikin poster nih, udah mulai starting bikin poster. Udah masukin. Yang lain nanti kontribusi yang di mana dia pos masing-masingnya tuh sedang melakukan apa. Jadi tinggal di share di grup. Ini dari view dashboard. Nah, itu langsung nanti yang laporan sudah saling nimpalin. Ya, ini udah update di laporan. Nah, itu. Ada yang memperbarui proses metodenya. Nah, itu nanti apa namanya masukin lagi. Nah, itu sering saling ngumpulin data, ya, saling tukar data, saling bantu. Jadi yang di-share tadi lah ada yang nangkep untuk membuat proposal, udah langsung sorry buat proposal, buat poster, nah langsung masukin di poster. Seperti itu. Nanti bisa di-share hasilnya, ini poster lagi jalannya model kayak gini kalau mau dicek. Nah, itu saling update. Bikin grup kan? Bikin grup nggak? Grup WA. Bikin, Pak. Eh, Nah, itu saling. ada Pak. Ah, ah. Jadi berarti untuk posternya kan foto-fotonya mungkin kita bisa ambil masing-masing aja, kemudian nanti ditinggal diedit gitu Pak. Mm-mm. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Silakan. Tidak ada? Habis? Mbak Anissa, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Habis ya? Oke, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa sampai sini aja pertemuan web 2-nya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Ya, jadikan ini sebagai media kita untuk eksplorasi eh, kemampuan kita di bidang SI ya. SI itu kan mayoritas perangkat lunak mainnya. Nah, kembangin saja, sering-sering eksplorasi, sering eksperimen agar kita punya bekal nanti baik di tempat kerja ataupun nanti bisa menjadi apa namanya media tambahan ya atau jalan tambahan untuk mendapatkan income yang lain di selain di dunia kerja saat ini atau tempat kerja saat ini dari freelance kah atau kah apalah seperti itu atau copywriting dan sebagainya. Jadi kemampuan menulis, kemampuan mendesain, kemampuan mengcoding seluruhnya masuk semua di dalam sini termasuk komunikasi itu ya. Jadi jadikan sebagai media belajar. Baik, sampai jumpa di web 3 ya. Berarti kita nanti ada di web 3 untuk presentasi. Kerjakan tugasnya dan selesaikan tepat waktu.
semuanya harus nyemplung semua, jadi saling kontribusi, jangan menunggu. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu hanya cerita yang saya rasa belum mencoba sudah kalah duluan seperti itu. Jadi usahakan explore dulu, tes dulu, coba dulu. Bisa karena biasa. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima jumpa kasih, Pak. semuanya. Ya, tetap semangat. Siap, Bapak. Saya izin live dan mengakhiri kegiatan web.